Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nurjanah, NPM 21901032056. Saya dari kelas Agribisnis 4B. Di sini izinkan saya mereview salah satu jurnal kelembagaan penunjang yang berjudul Peranan Penyuluh Pertanian dalam Peningkatan Pendapatan Petani Komoditas Padi di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, yang disusun oleh Sekar Intan M, Dewi Elviana CCW, dan Budi Rosen Nover S. Tujuan diadakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan penyuluh pertanian, mengetahui tingkat pendapatan petani padi, serta pengaruh peran penyuluh terhadap pendapatan petani. Metode penelitian. Penelitian dilakukan di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada bulan Februari sampai April 2014. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan responden sebanyak 30 petani. Metode analisis data untuk menghitung pendapatan petani padi yaitu P sama dengan TR min TC. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh peran penyuluh terhadap tingkat pendapatan petani. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus BX plus E, di mana Y sama dengan tingkat pendapatan, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi, X sama dengan peran penyuluh, dan E sama dengan nilai residu. Masalah yang menjadi acuan penelitian. Masalah menjadi acuan peneliti dalam membuat jurnal tersebut adalah penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Tanjung Palas Tengah kurang efektif karena masih ada ketidaksamaan persepsi antara penyuluh dan petani. Ketidakserasian dan ketidaksamaan tujuan juga terjadi, sehingga sulit dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani. Hasil dan pembahasan. Petani di Kecamatan Tanjung Palas Tengah sebagian besar sudah tergabung dalam kelompok tani. Petani yang tergabung dalam kelompok tani akan memperoleh banyak manfaat seperti kemudahan dalam memperoleh sarana produksi, di antaranya bibit, pupuk, dan obat-obatan pertanian, dan memperoleh bimbingan teknis dari penyuluh pertanian lapang. Di Kecamatan Tanjung Palas Tengah telah terdapat kelembagaan di bidang penyuluhan, yaitu adanya kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan BP3K atau Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan Kehutanan. Peran penyuluh pertanian. Peran penyuluh dalam hal ini sangat penting untuk bisa mengubah perilaku petani menuju petani yang berwawasan agribisnis. Peran penyuluh dalam penelitian terlihat dari 3 aspek, yaitu penyuluh sebagai pembimbing, penyuluh sebagai pemantau, dan pengevaluasi, penyuluh sebagai fasilitator, dan penyuluh sebagai konsultan. Berdasarkan data, dilihat bahwa 13,33% responden menyatakan bahwa penyuluh kurang berperan. 36,37% responden menyatakan bahwa penyuluh berperan, dan 50% responden menyatakan bahwa penyuluh sangat berperan dalam mengembangkan produktivitas petani dalam usaha taninya. Tingkat pendapatan petani padi. Perhitungan rata-rata biaya produksi, permintaan, dan pendapatan petani selama 1 kali musim tanam padi dengan luasan rata-rata 1,7 hektar diperoleh hasil biaya tetap sebesar Rp759.102. Biaya variabel sebesar Rp2.278.833. Biaya total produksi sebesar Rp3.037.935. Penerimaan sebesar Rp10.613.333. Dan pendapatan sebesar Rp7.577.425. Pengaruh peran penyuluh terhadap pendapatan petani. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai koefisien determinasi atau R kuadrat adalah sebesar 69,6%.
Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh peran penyuluh terhadap tingkat pendapatan petani adalah sebesar 69,6%. Sisanya sebesar 30,4% dipengaruhi faktor lain di luar model. Penyuluh dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat pendapatan petani. Peran penyuluh ini dapat dilihat dari sejauh mana penyuluh memberikan bimbingan, mengevaluasi kegiatan petani selama budidaya tanaman padi, memfasilitasi usaha tani, serta kemampuan penyuluh untuk berdiskusi sehingga petani bersedia untuk berkonsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi selama berusaha tani. Berdasarkan analisis persamaan regresi sederhana, maka diperoleh persamaan Y sama dengan 2539220,838 plus 196470904 plus E. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan petani berbanding searah dengan peran penyuluh. Semakin meningkat peran penyuluh dalam mendampingi petani, maka semakin meningkat juga pendapatan petani. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa hasil olah data kuesioner dari 30 responden petani di Kecamatan Tanjung Palas Tengah menyatakan bahwa 50% penyuluh sangat berperan dalam peningkatan kesejahteraan petani. Peran yang dimaksud di sini adalah penyuluh berperan sebagai 1. Pembimbing sebesar 90% sangat berperan. 2. Pemantau dan pengevaluasi sebesar 46,67% sangat berperan. 3. Fasilitator sebesar 53,33% sangat berperan. Dan yang keempat, konsultan sebesar 43,34% berperan. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan yang dimiliki oleh jurnal yang saya pilih ini ada 4 kelebihan. Yang pertama, komponen jurnal seperti judul, abstrak, pendahuluan, sampai daftar pustaka lengkap. Yang kedua, menggunakan kata sederhana dalam penulisan jurnal sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, rumus-rumus yang digunakan dalam penelitian disampaikan secara jelas. Yang terakhir, semua yang menjadi tujuan dalam penelitian dipaparkan secara jelas. Adapun kekurangan dari jurnal yang saya pilih, yaitu pemaparan masalah tidak secara langsung dan kurang rinci, sehingga pembaca cukup sulit dalam menemukan permasalahan apa yang menjadi pusat penelitian tersebut. Sekian review jurnal yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.